Cerita dalam bahasa Indonesia. Kue keberuntungan. Dahulu kala, pada dini hari di musim semi, dua malaikat berdiri di puncak bukit dengan teropong kayu dipasang di atas mata mereka, mengamati kerajaan Osidia. Ini tampak seperti kerajaan yang baik bagiku. Haruskah kita melanjutkan ke yang berikutnya? Tidak, selalu ada seseorang yang bisa diberi pelajaran. Aku katakan kita pergi ke sana dan melakukan tur. Terserah kau saja. Para malaikat kedermawanan dan keserakahan berjalan di jalanan Osidia, mempelajari setiap orang yang ada di hadapan mereka. Orang-orang di sini pekerja keras. Sudah kubilang, kau tidak akan menemukan. Tunggu. Siapa itu? Kue keberuntungan. Kue keberuntungan. Apa yang kau jual, teman? Teman? Hah? Halo Tuan. Kue keberuntungan. Di dalam setiap kue ada selembar kertas bertuliskan keberuntungan. Apapun yang kau dapatkan, itu adalah takdirmu. Dan itu akan jadi nyata? Biarkan aku mengulanginya. Apakah ini pernah menjadi kenyataan? Ya, maksudku, aku yakin pasti untuk beberapa orang kau tidak akan tahu sampai kau mencobanya. Sudahlah. Tentang apa itu tadi? Pria itu menjual kue keberuntungan. Apa yang salah dengan itu? Kapan aku mengatakan ada sesuatu yang salah? Lalu? Tunggu dan lihat saja. Tunggu dan lihat saja. Ketika keesokan paginya tiba, Philip, penjual kue keberuntungan, membuka kiosnya seperti biasa. Sedikit yang dia tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Kue keberuntungan. Kue keberuntungan. Philip, oh teman, kue keberuntunganmu telah meramalkan bahwa aku akan menemukan harta karun dan coba tebak apa? Kutemukan sebuah pot penuh emas. Terima kasih banyak. Philip, kue keberuntunganmu telah meramalkan bahwa aku akan menemukan cinta dalam hidupku. Tebak apa? Itu terjadi. Philip, kau adalah malaikat. Prediksimu menjadi kenyataan. Tanahku subur kembali. Apa? Philip! Terima kasih, Philip! Terima kasih! Philip terkejut ketika pria dan wanita mengapit kiosnya, masing-masing mengucapkan terima kasih atas kue keberuntungannya. Tidak mungkin. Semuanya menjadi kenyataan. Awalnya, Philip mengira itu hanya kebetulan saja. Tetapi kemudian, semakin hari semakin banyak orang berkumpul di depan kiosnya. Beberapa berterima kasih padanya, beberapa membeli lebih banyak kue. Dan seiring berlalunya waktu, kisah Philip semakin menyebar seperti api yang membara. Bahkan orang-orang dari kerajaan tetangga datang untuk membeli kue keberuntungan darinya. Dan yang mengejutkan Philip sendiri, setiap catatan yang dia masukkan ke dalam kue akan menjadi kenyataan bagi orang yang membelinya. Ini tidak mungkin kebetulan. Mungkin aku diberkati. Iya, aku peramal yang hebat. Aku menulis nasib orang. Rasa arogan dan sombong mulai tumbuh di dalam diri Philip. Dia sekarang menjual kuenya dengan harga yang lebih tinggi karena dia menjadi rakus. Ayolah, aku hanya punya koin tembaga ini. Tolong beri aku kue keberuntungan. Tidak berarti tidak. Pergi dari sini. Kembalilah saat kau memiliki koin emas. Suatu hari, Philip menerima kabar dari Raja Osidia. Apa? Raja ingin bertemu denganku? Iya. Bawalah kue terbaikmu. Tentu saja. Philip membuat kue keberuntungan terbaik dan menaruh catatan keberuntungan terbaik di dalamnya. Kemudian dia berangkat ke istana. Dalam perjalanannya ke dalam hutan, dia melihat seorang petapa yang malang di bawah pohon yang tampak pucat dan lemah.
Oh, anak muda, tolong bantu aku. Bantu apa? Aku seorang pertapa tua, dan aku tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan makanan. Apa kau cukup murah hati untuk memberiku makanan? Aku tidak punya apa-apa untuk memberimu makan. Apakah begitu? Lalu kenapa aku mencium bau kue yang enak? Ini untuk raja. Bisakah kau memberikannya beberapa untukku? Sama sekali tidak. Sekarang aku sudah terlambat. Raja mungkin menungguku. Kau tahu apa? Tetaplah di sana dan cepat atau lambat seseorang akan datang untukmu. Dah. Dan lalu Philip melanjutkan. Ketika dia sampai di kastil, dia disambut dengan meriah. Wow, lihatlah keindahan tempat ini. Tembok emas, pahatan berlian, jendela yang indah. Pasti luar biasa menjadi seorang raja. Selamat datang keberuntungan. Apa kau memiliki kue keberuntungan untukku? Iya yang mulia. Kue keberuntunganmu baru dipanggang hanya untukmu. Oh, aku tidak ingin memakannya. Aku hanya ingin melihat keberuntungan. Tentu saja. Raja dihadiahkan dengan sekeranjang dan satu persatu dia membuka kuenya, membaca catatan keberuntungan. Wow, luar biasa. Menakjubkan. Oh, betapa bijaksana, Philip. Aku terkesan dan aku tidak ragu bahwa ini akan menjadi kenyataan. Tapi, jika ini tidak menjadi kenyataan, aku tahu di mana menemukanmu. Hanya bercanda. Prajurit, beri Philip hadiah terbaik dan biarkan dia makan makanan kerajaan sebelum dia pergi. Terima kasih, Philip. Maka Philip dihadiahi emas, rubi, dan juga berlian. Dia juga makan banyak dan kagum dengan gaya hidup kerajaan. Ketika sampai di rumah, Philip mulai berpikir keras. Bayangan dari istana melintas di benaknya, membuatnya gelisah. Sungguh cara yang bagus untuk menjalani hidup. Aku harap aku seorang raja yang paling kuat, dan juga orang yang memiliki kekuatan dan memiliki kekayaan. Dan saat itulah dia mendapatkan ide. Bagaimana jika aku menulis keberuntungan untuk diriku sendiri? Iya, mengapa aku tidak memikirkan itu sebelumnya? Aku tidak perlu terus menjual kue. Aku bisa menjadi makhluk terkuat di dunia dan kemudian kekayaan akan menyusul. Yes! Tidak membuang-buang waktu, Philip menyiapkan adonan dan memanaskannya. Ketika kuenya sudah siap, dia mengeluarkannya dan di selembar kertas dia menulis, Kau akan menjadi makhluk paling kuat di dunia. Hahaha. Bersiaplah dunia untuk diriku. Ayolah. Siapa ini? Philip meletakkan kue keberuntungan dan pergi ke pintu tempat seorang pengemis malang berdiri dengan mangkuk di tangannya. Apa yang kau inginkan? Aku sangat lapar dan juga... Sekarang kebetulan ketika mereka berbicara, seekor tikus kecil masuk melalui jendela, berhamburan ke dinding dan memanjat meja. Di sana, ia melihat kue keberuntungan dan segera mulai mengunyahnya. Ketika tiba-tiba itu pecah dari tengah dan menampakkan secari kertas di dalamnya. Maka binatang kecil itu tertuju pada teks itu, pupil matanya membesar, dan kemudian... Apa? Dinding dan langit-langit rusak, menghancurkan rumah Philip. Tidak! Tapi itu belum semuanya. Tikus itu sekarang hewan berbahaya yang paling kuat sesuai dengan catatan keberuntungan
mengambil langkah-langkah yang mengguncang, memulai kekacauan di kerajaan. Apa yang terjadi? Dan saat itulah dia tersadar. Oh tidak, apa yang telah aku lakukan? Tapi itu sudah terlambat. Tikus raksasa yang telah menghancurkan desa sekarang mulai menuju ke kastil. Itu semua salahmu. Hah? Kau? Itu kau? Keserakahanmu telah membutakanmu. Lihat sekeliling. Lihat apa yang telah dibawa kepada orang-orang di kerajaanmu. Kau punya bakat. Bakat yang indah. Kau bisa menggunakannya untuk kemajuan orang-orang. Tapi tidak. Kau menginginkan semuanya untuk dirimu sendiri. Aku minta maaf. Tolong hentikan ini. Aku berjanji akan bekerja keras dan tidak pernah serakah lagi. Dan apakah aku mempercayaimu? Duniaku hancur berantakan dan segera seluruh dunia juga akan hancur jika binatang itu tidak dihentikan. Tidak akan ada yang bisa diserakahi lagi. Tidak akan ada dunia bagiku untuk memerintah. Sang petapa menatapnya dan tersenyum. Baiklah. Mari kita setel ulang waktu. Setel ulang? Wow! Apa yang kau jual, teman? Teman? Hah? Apa? Aku kembali ke... Apakah itu artinya... Halo? Aku bertanya apa yang kau jual, teman? Oh, halo Tuan. Kue keberuntungan. Di dalam setiap kue ada selembar kertas bertuliskan keberuntungan. Apapun yang kau dapatkan, itu adalah takdirmu. Itu akan jadi nyata? Biarkan aku mengulanginya. Apa ini pernah menjadi kenyataan? Saat itu, Philip tersenyum. Ini pernah terjadi sebelumnya padanya, dan sekarang adalah kesempatannya untuk tidak mengambil jalan yang membawanya menuju bencana. Kau tahu, ini bukan keberuntungan yang sebenarnya. Ini hanya untuk bersenang-senang, tapi kuenya sangat enak. Itu suatu hal yang nyata. Kau tahu apa? Aku ingin satu. Oh, lihat. Tertulis, semuanya baik-baik saja. Semoga berhasil untukmu, Tuan. Semoga jalan kita tidak pernah bersilangan lagi. Ayo kita pergi ke kerajaan berikutnya. Terserah kau saja, teman. Akhirnya, keserakahan dan kedermawanan melanjutkan bepergian dari kerajaan ke kerajaan, bekerja satu sama lain untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dan untuk Philip, dia bekerja keras dan menjadi sangat sukses dan juga murah hati pada saat yang sama. Dan dia tidak pernah melihat keserakahan lagi.